Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bish-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wasta'inu lan padha amrih pitulung sira kabeh bisa beri kelawan sabar, wa sholati lan kelawan sholat, wa innaha lan satemene sholat iku lakabiratun yakti abot illa 'alal khashiina kejaba tumrap ing atase wong kang padha khusuk-khusuk kabeh. Ayat 45 ini bertema yaitu beberapa perintah dan larangan Allah kepada Bani Israel. Setelah menjelaskan betapa jeleknya, betapa buruknya keadaan dan sifat-sifat Bani Israel, sehingga ternyata akal mereka Bani Israel sebagian besar akalnya itu tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Iya. Dan juga tidak bermanfaat bagi kitab suci yang ada di tangan mereka. Tidak bisa mendatangkan faedah, fungsinya, gunanya, keuntungannya. Apapun bagi mereka. Rugi. Maka Allah memberikan bimbingan, petunjuk, hidayah, pertolongan kepada mereka orang-orang Bani Israel menuju jalan yang paling baik. Apa itu jalan yang paling baik? Yaitu agar mereka orang-orang Bani Israel memohon pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Yang dimaksud dengan sabar di sini ialah sikap dan perilaku sebagai berikut. Ada 3 ciri-ciri, yaitu 1, ciri-ciri sabar ini langsung dihubungkan dengan perasaan hati kita masing-masing. Tabah menghadapi kenyataan yang terjadi, sehingga tidak panik, tetapi tetap mampu mengendalikan emosi. Jadi kita ini supaya sabar harus punya rasa ketabahan, tidak panik, tetapi bagaimana tetap mampu untuk mengendalikan emosi. Ini bimbingan pada kita juga, ini tidak hanya Bani Israel saja. 2, dengan tenang menerima kenyataan, dengan tenang untuk memikirkan mengapa hal itu terjadi, apa sebabnya terjadi, dan bagaimana cara mengatasi kejadian itu dengan sebaik-baiknya. 3, dengan tenang dan penuh perhitungan yang matang serta tawakal melakukan perbaikan dengan cara menghindari sebab-sebab kegagalan itu
dan melakukan antisipasi secara lebih tepat berdasar pengalaman. Jadi otaknya main. Ya. Bersikap sabar berarti mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara mengekang syahwat. Dengan cara mengekang hawa nafsu dari semua perbuatan yang terlarang. Jadi hidup kita itu betul-betul teliti. Tidak untuk permainan. Selama ini kita hidup biasa-biasa saja. Tidak mawas diri. Kita selalu berhadapan dengan Allah terus. Insya Allah detik inilah ada perubahan. Melakukan sholat berarti contohnya. Itu sholat itu. Melakukan sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Betul itu. Dan dengan sholat itulah kita selalu ingat kepada Allah. Sholat wajib, sholat sunnah terus. Sehingga apa? Sehingga hal itu akan menghalangi kita ini dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Baik perbuatan itu diketahui orang lain ataupun perbuatan itu tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi punya HP. Perbuatan yang tidak ketahui orang lain, umpamanya HP WA-an dengan siapa. Orang lain tidak tahu, yang tahu yang berbuat itu. Dengan siapa yang diajak WA-an itu. Hati-hati itu. Bahkan keretek hati, getaran hati yang maksiat. Orang lain tidak tahu, kita yang tahu itu. Maka sholat itu bisa mencegah itu. Sholat adalah ibadah yang sangat utama, paling utama. Di mana kita dapat bermunajat kepada Allah paling tidak 5 kali setiap hari, yaitu sholat wajib. Itu dipentingkan, baru sunnahnya. Tapi Kanjeng Nabi riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghadapi masalah berat, beliau sholat. Kanjeng Nabi sholat. Melakukan sholat dirasakan sangat berat dan sukar sulit. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang benar-benar beriman, benar-benar taat kepada Allah, dan benar-benar melakukan perintah-perintahnya Allah itu dengan ikhlas. Ikhlas mengharapkan ridha Allah semata. Sehingga apa? Disertai memelihara diri dari azabnya Allah. Sadar melihara dirinya dari azab Allah. Nah, maka bagi orang yang khusyuk melaksanakan sholat tidaklah dirasakan berat, tidaklah dirasakan sulit. Sebab apa? Memang pada saat-saat tersebut mereka tekun, mereka tenggelam dalam bermunajat kepada Allah, sehingga mereka tidak lagi merasakan dan mengingat sesuatu yang lain, baik itu berupa kesulitan, kesukaran maupun penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Hidup ini mendidik kehidupan kita ini, rohani kita harus gitu. Yang mengenai hal ini Kanjeng Nabi bersabda, ya diberikan Imam Ahmad dan An-Nasai, dan dijadikan ketenangan hatiku di dalam sholat. Ini disebabkan apa? Karena ketekunannya dalam melakukan sholat itu merupakan sesuatu yang amat menyenangkan baginya, amat menyenangkan bagi kita. Sedang urusan-urusan duniawi dianggap melelahkan. Ini untuk pengalaman kita. Di samping itu, mereka penuh pengharapan, menanti-nanti pahala dari Allah atas ibadah, sehingga berbagai kesukaran dan melaksanakan dapat diatasi dengan mudah. Pokoknya ingat pada Allah itu aman, wes. Hal ini tidak mengirankan lah. Terus wes orang gumun. Sebab apa? Orang yang mengetahui hakikat dari apa yang dicarinya, niscaya ringan baginya untuk mengorbankan apa saja untuk memperolehnya. Jelas. Ini jelas ini. Nah, orang yang yakin
bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih besar dari apa yang telah diberikannya, niscaya orang itu merasa ringan, sangat ringan untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang dimilikinya. Sebab sudah tahu rumusnya, cara matematika sudah tahu rumusnya. Insya Allah tambah berkah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.